Nah saudara, bulan Maret dan bulan April tema kita di gereja adalah Miracles are on the way. Mujizat di dalam perjalanan. Saudara, Januari, Februari kita bicara soal Church on the move. Gereja sedang dalam pergerakan. Nah hari ini di dalam tema yang sama kita masih bicara tentang tema besar 1 bulan. Miracles are on the way. Saya mengambil tema khotbah saya pagi hari ini spesifik saudara. Don't just sit there, move. Don't just sit there, move. Coba bisa ngomong sama saya dalam bahasa Inggris ya. 2, 3. Don't just sit there, move. Coba bilang move. Kalau move harus mantap gitu. Move. Harus bergerak. Saudara, dalam bahasa Indonesianya jangan cuma duduk diam, bergerak. Coba bilang bergerak. Saudara, ini penting banget. Saudara, saya dapat ini pesan tema ini setelah saya membaca satu perikop yang nanti saya akan bacakan buat saudara. Sehingga saudara mengerti betul bahwa pentingnya respon saudara sebagaimana khotbah saya minggu lalu. Minggu lalu saya bicara tentang accurate response. Bagi Anda yang hadir maupun Anda yang mengikuti melalui streaming kemarin, Anda mengerti bagaimana khotbah saya minggu lalu mengajak jemaat untuk bergerak dan mengalami mujizat dalam perjalanan. Ingat saudara, minggu lalu saya katakan dan saya perlu ingatkan lagi bahwa season kita adalah movement and miracles. Enggak semua orang akan mengalami mujizat. No, jangan saudara pikir musim itu pasti semua orang akan mengalami. Enggak, mereka yang mau bersama-sama bergerak baru bisa mengalami mujizat. Itu berita sedihnya, tapi berita gembiranya mereka yang ikut pergerakan bersama Tuhan pasti akan bersentuhan dengan mujizat itu. Amin saudara. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di dalam konteks kegerakan ini, pergerakan ini, saya mau mengajak saudara begini. Dengar baik-baik, pesan ini saya kasih disclaimer dulu buat saudara ya. Khotbah saya ini tajam. Menusuk sampai dalam. Bagi Anda yang ikut dalam ibadah satu apa, Anda sudah ngerti saudara. Khotbah ini tajam menusuk di dalam, membuat saudara tidak nyaman dengan apa yang Anda rasakan saudara. Supaya saudara bisa keluar dari kenyamanan saudara, masuk dalam pergerakan Tuhan. Anda masih bersama dengan saya? Saya percaya saudara pesan-pesan yang benar, pesan-pesan yang tajam dari Tuhan perlu saudara dengar. Kadang-kadang kita mau mendengar apa yang kita mau dengar. Kita suka dengan apa yang kita mau dengar. Tapi kadang-kadang kita perlu mendengar justru apa yang perlu kita dengar. Amin saudara. Bukan cuma yang kita mau dengar. Ya kan? Anak-anak kalau ditanya mau makan sayur enggak? Enggak. Pasti pilihnya coklat. Ya kan gitu ya. Nah tetapi orang tua pasti mengajarkan anaknya untuk makan sayur. Karena itu penting untuk mereka. Nah saudara, saya mulai dengan satu kata-kata saya sebelum saya mulai dengan slide saya. Menantikan Tuhan. Sering nggak? Pasti Anda sering dengar khotbah tentang menantikan Tuhan. Saya juga sering khotbahkan itu. Menantikan Tuhan bukan berarti pasif. Setuju gak? Ada yang setuju? Anda setuju? Saya ulangi sekali lagi. Menantikan Tuhan bukan berarti pasif, menunggu, dan diam saja. No. Menantikan Tuhan bukan berarti pasif, menunggu, dan diam saja. Karena menantikan Tuhan justru memampukan saudara untuk bergerak bersama dengan Roh Kudus. Saudara, menantikan Tuhan bukan berarti Anda diam, nunggu, pasif karena Anda menantikan Tuhan. Sebaliknya justru yang benar adalah ketika Anda menantikan Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada saudara untuk bergerak bersama dengan Dia. Kadang-kadang waktu kita bergerak bersama Tuhan, kita kelelahan. Kadang-kadang kita bergerak bersama dengan Tuhan, kita tersandung. Tapi ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan beri kekuatan untuk terus bergerak bersama dengan Dia. Mari kita membaca firman Tuhan, saudara, di dalam Yesaya 40. Sebelum saya bacakan, saya mau ajak saudara untuk melihat slide saya ini, saudara. Perhatikan baik-baik slide saya yang pertama ini yang saya mau sampaikan sama saudara. Ada orang Kristen tertentu, nggak semua orang Kristen begitu. Ada orang Kristen tertentu, beberapa orang Kristen yang beranggapan atau menganggap berrohani kalau menantikan dengan Tuhan dengan menunggu saja. Sehingga kalau saya menunggu nggak bikin apa-apa, saya berrohani. Saudara, seolah-olah kita berrohani. Ada orang Kristen yang percaya seperti itu. Dan saya mau ajak saudara, kita perlu rombak mentalitas kita bahwa menantikan Tuhan tidak seperti itu. Halo? Halo? Amin. Saudara, Yesaya 40 ayat 29-31 kita baca, konteks ayat ini bicara tentang bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita lihat, dalam ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena kecapean di dalam perjalanan kehidupan ini, pergerakan.
Orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, kata Tuhan. Begitu di dalam ayat 30. Ayat 31 menarik, firman Tuhan bilang apa? Tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan dapat apa? Dapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi orang yang menantikan Tuhan, berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan akan berikan dia kekuatan. Begitu nggak? Ayatnya gitu. Tapi Tuhan beri kekuatan untuk ngapain? Nunggu? Diam? Tidak. Coba kita lihat berikutnya. Mereka apa? Berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka apa? Berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau Anda mau berlari, Anda mau jalan, bisa capek, bisa lelah. Then when you wait upon the Lord, Anda menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Tuhan beri kekuatan bukan untuk Anda diam, but you move. Untuk move on bersama dengan Tuhan. Setuju nggak di sini, saudara? Nah, kalau Anda ngerti ini, maka saudara, Anda perlu hati-hati. Kalau Anda bilang, enggak, saya mau menantikan Tuhan, saya mau diam aja. Hati-hati loh, saudara. Waktu saya sendiri shock, saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba Tuhan bicara seperti itu yang membuat saya agak shock dan saya harus bagikan sama saudara. Are you ready? Anda siap? Mari kita lihat dalam slide saya berikutnya. Tidak mau bergerak. Tidak mau bergerak. Dengan alasan menantikan Tuhan, bisa jadi merupakan tipuan setan dalam pikiran manusia, agar tidak mengalami janji, kuasa, dan terobosan dari Tuhan secara nyata. Bisa jadi setan ambil untung dengan apa yang Anda lakukan. Sehingga dengan demikian kita percaya bahwa kita nggak usah gerak, tanpa sadar janji Tuhan perlu direbut. Tanpa sadar saudara berkat Tuhan perlu kita ambil yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi setan menaruh di dalam percaya itu tanpa kita sadari, kita bisa percaya bahwa nggak perlu. Dan akhirnya kita tidak mengalami janji Tuhan. Akhirnya kita nggak ngalamin berkat Tuhan. Akhirnya kita nggak ngalamin terobosan. Apa yang terjadi kalau kita nggak ngalamin seperti itu? Maka kita melihat bahwa Tuhan tidak ada. Lama-lama kita tidak percaya sama Tuhan. Lama-lama kita mulai ragu sama Tuhan. Penyebabnya adalah karena kita percaya bahwa menantikan Tuhan artinya nunggu aja. Halo? Amin. Saudara perhatikan baik-baik saudara. Bahwa kita lihat slide berikutnya. Kenapa saya ngomong begini? Karena setan berusaha menghentikan langkah setiap orang Kristen. Setan itu berusaha menghentikan langkah setiap orang Kristen agar tidak ngalamin mujizat dan terobosan sehingga realitas Tuhan tidak perlu dialami, tidak dialami. Setan itu nggak mau saudara maju, tahu? Halo? Setan itu nggak mau saudara untuk bisa bergerak untuk mengalami janji-janji Tuhan. Dia nggak mau. Penghalang dalam hidup saudara, setan bisa menghalangi hidup saudara tidak melulu karena persoalan-persoalan hidup. Tidak melulu karena tantangan-tantangan hidup saudara. Tidak melulu tentang penderitaan dalam hidup saudara, walaupun itu bisa pastinya. Tetapi pikiran-pikiran saudara untuk mempercayai sesuatu yang membuat saudara tidak mau bergerak, itu juga merupakan salah satu strategi yang membuat saudara tidak bisa menerima janji Tuhan. Be careful, saudara. Karena Tuhan mau saudara alami janji Tuhan. Tuhan mau saudara alami berkat Tuhan. Tuhan mau engkau alami breakthrough dari Tuhan. Tapi Anda tidak bisa hanya sekedar berdiam saja, saudara. Amin. Kenapa? Kenapa setan melakukan itu? Karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang bergerak. Saudara percaya nggak Tuhan itu bergerak? Roh Kudus bergerak apa enggak? Dinamis dan bergerak. Dia tidak pasif, dia tidak menunggu. Makanya lambang dari Roh Kudus apa? Api. Air, angin, betul? Bergerak semua itu. Fluid, air, minyak, burung merpati, itu bergerak semua. Jadi Holy Spirit ada roh yang terus bergerak, sementara setan tidak mau saudara ikutin kegerakan ini. He wants you to stop, diam saja, tidak bergerak. Nangkap? Sampai sini Anda simak ini? Perhatikan baik-baik saudara. Nah saudara Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara saudara hari ini di ruangan ini yang dipenuhi Roh Kudus? Ayo. Yang dipenuhi Roh Kudus angkat tangan. Yang dipenuhi Roh Kudus angkat tangan. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, nggak ada alasan Anda diam. Why? The Spirit inside you membuat Anda tidak nyaman dengan keberadaanmu. You want to move with the Holy Spirit. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati. Kadang-kadang yang saya lihat,
Persoalannya bukan apa-apa, saudara. Menantikan Tuhan tidak mau bergerak. Adalah karena ada alasan utama yang saya perhatikan, ada benang merahnya, bahwa kemungkinan besar karena kita takut gagal kalau kita bergerak. Kita takut salah langkah kalau kita bergerak. Atau kita mager, tahu mager? Malas gerak. Karena kitanya sendiri mager, malas gerak, nggak mau gerak, dan kitanya takut salah, kita takut gagal. Nah, untuk itu kita tidak bicara dengan bahasa itu sebagaimana adanya, tapi kita menggunakan bahasa yang lain supaya paling tidak bisa membenarkan apa yang kita lakukan dengan mengatakan menantikan Tuhan. Are you with me? Siapa yang ngikutin saya sampai sekarang? Saudara, tanpa disadari, saudara, kita sering, saudara, makanya kenapa? Kalau kita tidak berubah, tapi kita belajar terus, tapi kita nggak berubah, kita akan menjadi orang yang makin susah dirubah. Kalau Anda dan saya tidak mau berubah, tapi rajin belajar, maka apa yang terjadi? Anda makin susah dirubah. Kenapa? Karena Anda sekarang makin banyak tahu bagaimana caranya ngeles. Tahu ngeles gak? Bagaimana caranya menghindar? Kalau Anda orang yang ngomong ini, Anda akan menghindar, akan cari jawaban untuk membenarkan dirimu. Because you don't want to change. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tertipu dan menipu diri kita sendiri. Halo? Betul nggak? Pasang telinga ya. Haleluya. Punya hati seorang hamba ya. Coba lihat slide saya ini. Anda setuju nggak dengan statement saya ini? Lebih mudah menjinakkan kuda liar daripada membangkitkan kuda mati. Yang setuju dengan statement saya angkat tangan. Anda lebih mudah mana? Membangkitkan kuda mati atau menjinakkan kuda liar? Kuda liar bisa salah, bisa tabrak sini, tabrak sana. Tapi masih ada kesempatan untuk jinakkan dia. Ketika dia sudah jinak, maka Anda bisa pakai kuda ini dengan cara yang tepat. Dan kuda ini bermanfaat buat saudara. Betul atau tidak? Tapi kalau saudara mati, Anda butuh kuasa kebangkitan. Setengah mati membangkitkan kuda mati. Betul apa enggak? Kalau Anda bilang ini betul, mestinya statement saya yang kedua juga Anda akan bilang betul. Anda siap? Statement saya yang kedua, saya bilang gini. Lebih mudah memperbaiki kesalahan dan mendapatkan hasil setelah perbaikan. Daripada menunggu hasil dari orang yang hanya nunggu saja. Setuju nggak? Mendingan saudara, Anda memperbaiki orang yang bertindak salah, melakukan hal yang satu salah, tapi Anda perbaiki kesalahannya, Anda kasih tahu, dan dia perbaiki kesalahannya, dan dia melakukan ada hasilnya. Ketimbang Anda nungguin hasil dari orang yang nunggu wae. Setuju nggak dengan ini? Halo? Siapa yang setuju? Anda setuju? Kalau Anda setuju menjinakkan kuda liar lebih mudah daripada membangkitkan orang mati, Anda pasti akan setuju dengan statement ini. Lebih baik berbuat salah, tapi kemudian diperbaiki dan ada hasilnya, daripada nggak ngerjain apa-apa. Halo, ada amin? Betul nggak? Saya nggak mengajarin saudara untuk tergesa-gesa bikin salah, bukan itu maksud saya. Tapi yang saya ajak adalah mari kita bergerak. We move together. In the year of movement. Di dalam tahun movement ini. Segala sesuatu ada musimnya. Betul atau enggak? Filipi 4 ayat 9, Paulus bilang begini. Di dalam kepada jemaat Filipi dia menulis. Perhatikan Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Apa yang telah kamu lihat? Coba bilang pelajari. Coba bilang terima. Coba bilang dengar. Coba bilang lihat. Paulus bilang kepada jemaat sana, kamu belajar, kamu terima, kamu dengar, kamu lihat dari siapa? Daripadaku. Kalau kamu sudah terima, kamu sudah dengar, kamu sudah lihat,
Apa yang dia minta? Lakukanlah itu. Jangan dengar lagi, lihat lagi, lihat lagi, dengar lagi, lihat lagi, dengar lagi. Tidak bikin apa-apa. Coba bilang lakukan. Paulus bilang problemnya kamu bukan gak pernah belajar. Problemnya bukan kamu gak tahu. Problemnya bukan kamu gak pernah terima. Problemnya bukan kamu gak pernah dengar. Problemnya bukan kamu gak pernah lihat apa yang aku kerjakan. Problemnya kamu tidak melakukannya. Tapi kalau Anda sudah melakukannya, ayatnya berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Tuhan akan menyertai saudara, when you move, He will be with you. Kenapa ada ayat berkata Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Beserta dengan engkau itu maksudnya apa? Waktu Anda dalam perjalanan. Betul nggak? Apa artinya Ebenezer? Sampai di sini Tuhan menolong. Apa artinya sampai di sini Tuhan menolong? Dalam kegerakan saya sampai hari ini Ebenezer. Tuhan nolong saya. Dan berarti Tuhan akan tolong saya dalam kegerakan saya ke depan dong. Betul. Kita perlu membangun generasi, betul nggak? Setuju nggak, saudara? Saudara pernah dengar kaum rebahan nggak? Siapa yang pernah dengar kaum rebahan? Pernah dengar? Itu kaum rebahan adalah kaum yang enggan bergerak alias mager. Kalau ada generasi rebahan, mager, enggan bergerak, lalu masuk di dalam sebuah komunitas atau gereja atau pelayanan yang kulturnya dari generasi ini melihat bahwa ternyata kepercayaan komunitas itu adalah menantikan Tuhan dengan cuma duduk dan diam saja. Cocok sama ini. Nangkep gak? Kalau Anda ketemu generasi mager, lalu generasi mager ketemu komunitas yang percaya menantikan Tuhan dengan diam saja, duduk saja. Dia bilang, ini cocok buat gue. Jadilah kebangkitan generasi mager dalam pelayanan. Betul apa enggak? Halo? Tuhan mengajar, memberitahu kepada orang yang mager begini, yang rebahan begini, yang males begini, kata Tuhan, belajarnya sama siapa? Alkitab suruh belajar apa? Semut. Dia tidak suruh belajar sama orang. Saudara, kalau Anda baca kayak gini, kejam juga nih firman. Ayo kita baca saudara, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas yang mager, yang rebahan, gitu ya. Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak. Saudara, Anda belajar sama semut pun bisa dapat wisdom, tahu? Wisdom itu nggak harus belajar dari orang, belajar dari semut saja bisa ada wisdom. Biarpun kamu tidak ada pemimpinnya itu semut, nggak ada pengaturnya, nggak ada penguasanya, ia menyediakan roti pada musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Lalu dilanjutkan ayatnya, hai pemalas yang mager ini, berapa lama lagi kamu mau rebahan? Begitu nggak ayatnya? Ya cuman saya pakai istilah saudara, istilah terakhir aja yang baru-baru ini. Hai pemalas, berapa lama lagi kau berbaring mau rebahan? Bilakah kau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi. Ngantuk sebentar lagi. Jangan di gereja. Lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Apa yang datang? Kemiskinan datang kepadamu seperti seorang penyerbu, kekurangan seperti orang yang bersenjata. Makanya benar orang tua zaman dulu, yang lama-lama nih orang tua saya bilang, kalau bangun tidur jangan kalah sama ayam lo. Pernah dengar nggak? Siapa yang pernah dengar tuh? Orang tua dulu ngomong gitu. Rezekimu jangan dipatok ayam. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya begini. Kalau Anda duduk diam saja, nggak ngapa-ngapain, duduk diam saja, Anda nggak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara.
Apa yang Tuhan sedang kerjakan di bangsa ini. Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini. Anda tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan sediakan buat saudara. You cannot. Anda harus gerak. Saudara perhatikan Yosua 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tapi sebelumnya kita baca slide saya. Slide saya bilang apa saudara, kita lihat. Duduk diam saja membuat saudara dan saya tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Karena Anda diam aja, you don't know what happened. Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan bahkan apa yang sediakan buat saudara dan saya di depan. You don't know, karena Anda diam aja. Betul? Halo? Amin. Yosua 18 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya percaya saudara, pesan ini kalau Anda dengar dengan hati yang punya kerendahan hati, telinga seorang murid, saya sangat percaya akan ada perubahan, transformasi dalam hidup kita. Yosua 18 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Berkumpullah segenap umat Israel di Shilo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Coba bilang, negeri sudah takluk. Artinya apa? Negeri perjanjian sudah ditaklukkan sama mereka. Sudah menjadi bagian dari 12 suku. Sudah ditaklukkan, sudah diberikan oleh Tuhan. Pada waktu itu masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Dari 12 suku baru 5 yang dapat, 7 belum dapat. Padahal tanah perjanjian itu sudah ditaklukkan, sudah dikuasai. Tapi ada 7 suku belum mendapatkannya. Baru 5 suku mendapatkannya. Paham ayat ini? Paham nggak? Ada berapa banyak saudara dan saya tahu ada berkat, ada janji Tuhan sudah diberikan sama saudara. Pertanyaannya, sudahkah Anda merebutnya? Sudahkah Anda mengambilnya? Benar nggak gitu? Oke, kita lanjut. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi, tidak move untuk menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tuhan sudah kasih, kau belum mau ambil juga. Kapan kamu mau ambil? Jangan malas-malasan, ngerti gak sih kira-kira? Don't just sit there, move. Di dalam terjemahan bahasa Inggris New International Version, di situ dibilang begini, how long will you wait? Berapa lama kamu akan nunggu before you begin to take possession of the land? Sebelum kamu ambil tindakan untuk mengambil alih tanah itu yang sudah diberikan oleh Allah nenek moyangmu. Mau sampai kapan kamu nunggu? Nangkap? Di dalam New Living Translation NLT, firman Tuhan bilang, how long are you going to wait before taking possession of the remaining land? Apa yang membuat kamu kok nunggu sebelum kamu ambil? Tuhan bilang, aku sudah berikan, ya kamu ambil dong. Ya enggak gitu? Coba yang setuju dan ngerti, coba lambaikan tangan. Andaikan ini bongkah emas batangan, saya Tuhan. Mau emas? Emas batangan? Saya bilang, Yohandi, Pak Yohandi. Ya, kalau Tuhan nggak manggil Pak Yohandi, saya yang manggil Pak Yohandi. Tuhan manggil Yohandi, ini emas batangan buat kamu. Amin. Si Tuhan. Amin. Besok datang lagi Tuhan. Yohandi, ini emas buat kamu. Amin. Minggu depan Tuhan ngomong lagi sama Yohandi. Yohandi, ini emas buat kamu. Amin. Amin terus. Saudara tahu nggak? Banyak orang kayak gitu. Tuhan berkati saudara. Tuhan bikin Anda terobosan. Tuhan menjanjikan hidupmu luar biasa. Anda teriak apa? Amin.
Besok ada lagi nabi yang lain ngomong, Tuhan akan pakai gereja ini, Tuhan akan nyatakan ini. Anda teriak apa lagi? Amin terus. Saya ganti sekarang, kalau tadi pagi nggak ada Pak Yohandi. Ini sertifikat tanah, luasnya 20 hektar. Saya Tuhan bilang, Yohandi ini buat kamu. Aminnya masih sama, dia belum teriak tuh. Aminnya dia harus lompat tuh, 20 hektar. Ini tanah buat kamu. Besok datang lagi Tuhan, ngomong sama dia, aku kasih kamu emas, kasih kamu lagi ini tanah. Teriaknya apa? Amin. Wah, amin terus. Akankah ini jadi miliknya Yohandi? Kapan ini jadi milik Yohandi? Kapan? When he move. Silakan. Karena itu air. Anda paham gak sih? The problem with Christians bukan gak tahu pesan Tuhan. Bukan gak tahu Tuhan mau bergerak. Yang ada masalahnya, kita gak pernah mau bergerak. Kita cuma teriak, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Itu namanya Anda lagi sedang olahraga. Amin, haleluya, amin, haleluya. Kita nggak bisa cuma amin, amin. Kita bukan kaum amin. Kalau ada kaum rebahan, ada kaum amin. Kita ini bukan kaum amin, haleluya. Tapi kita adalah orang yang bergerak. Haleluya. Amin penting, respons penting, tapi tidak cukup sampai di batas amin. Bergerak, kita akan lihat di dalam slide berikutnya. Bergerak membuat saudara dan saya berjumpa atau bersentuhan dengan mujizat dalam perjalanan. Dan menjadikan saudara dan saya jawaban atau solusi bagi banyak orang. Mungkin Anda bertanya, saya jadi solusi? Saya jadi jawaban? Yes. Sampai kapan? Kapan ketika Anda menjadi solusi? When you move. Waktu Anda bergerak, Tuhan bergerak bersama dengan engkau. Anda pasti akan jadi solusi. Saudara, solusi buat keluargamu, solusi buat pekerjaanmu, solusi buat bisnismu, solusi buat gereja, solusi buat masyarakat, solusi buat bangsa. When we move. Anda baru tahu ketika Anda move bersama dengan Tuhan, Anda baru tahu betapa dahsyatnya dirimu dipakai Tuhan. Betul. Anda nanti cari di Alkitab ya. Perumpamaan orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Coba Anda baca nanti di rumah. Teliti baik-baik. Apa yang dilakukan oleh yang 5 talenta dan 2 talenta. Waktu dikasih talenta itu. Pernah baca nggak? Waktu orang yang dikasih 5 talenta, dia nggak diem. Alkitab berkata, segera dia mengusahakannya. Coba bilang segera. Artinya he take action, you know. Yang 2 talenta dikasih, dia nggak diam. Apa yang dia lakukan? Segera dia melakukannya. Tapi yang 1, diam aja. Tuhan bilang apa sama yang 1 ini? Hambaku yang jahat dan malas. Baca baik-baik itu ayat Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Anda mesti mengerti kenapa yang 5 dan 2 talenta balik ke Tuhan. Tuhan bilang, baik benar perbuatanmu. Bukan penantianmu. Perbuatanmu yang baik dan yang setia. Ya atau tidak? When you move bersama dengan Tuhan. Saya nggak ngomong soal perbuatan dalam kaitannya dengan keselamatan. Itu grace.
Tapi iman tidak disertai dengan perbuatan adalah nol besar. Betul apa enggak? Kita lihat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Tadi salah ayatnya pagi itu. Ada yang koreksi, puji Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Ya kadang-kadang saya di pikiran 7, saya tulis 8 karena apa? Bergerak maju. Ngeles ya. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 9 sampai 9. Perhatikan baik-baik. Ingat ya, kalau saya lagi khotbah ini dengar baik-baik. You have to listen the voice of God. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Elisa lagi menyampaikan pesan melalui nubuatan nih. He prophesied, dia bernubuat karena kalau Anda baca ayat sebelumnya, terjadi kelaparan hebat di sana. Bahwa kotoran binatang yang dipakai untuk pupuk, mahalnya minta ampun buat pupuk. Saking mahalnya, kalau saya boleh sebut peristiwa yang Anda baca di pasal sebelumnya, dan ayat-ayat sebelumnya, Anda bisa dapati, itu harga-harga luar biasa tingginya. Kalau boleh disebut dengan bahasa ekonomi sekarang, super inflation. Inflasinya tinggi banget. Dan Elisa bernubuat, besok harga-harga akan turun. Yang dengar nubuatan itu ajudan. Ajudan raja dengar. Ya, ingat ya, ini saya ngomong ini penting. Kenapa? Untuk saya lanjutkan. Are you ready? Lalu berkatalah Elisa, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi dari Elisa bilang, besok harga-harga pasti turun. Super inflasi selesai. Itu nubuatan. Coba bilang nubuatan. Berapa sering sih Anda dengar nubuatan yang mirip-mirip kayak begini dalam hidup saudara? Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masa itu mungkin terjadi? Saudara, ajudan ini bukan gak percaya ada Tuhan loh. Dia percaya, tapi ini gak mungkin terjadi. Itu saudara seringkali kita bilang bahwa gak mungkin terjadi. Bukan berarti Anda gak percaya ada Tuhan. Anda percaya ada Tuhan, tapi Anda sulit untuk terima kenyataan bahwa mujizat masih terjadi. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang kusta, ada berapa orang? Orang kusta adalah orang yang dipinggirkan. Orang yang tidak dianggap penting, tahu? Di masa itu. 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang, ngapain mereka? Berkatalah seorang kepada yang lain. Apa yang mereka bilang? Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai? Nah, ayat inilah ya pop up di saya waktu saya baca untuk mempersiapkan khotbah hari ini. Don't just sit there, move. Ngapain duduk-duduk di sini sampai mati? Dia bilang, baiklah kita masuk ke kota. Padahal dalam kota juga ada kelaparan. Kita juga akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga mati juga. Di sini mati, di sono mati. Yang mending apa? Kalau di sini udah pasti mati. Mendingan kita coba yang belum tahu di depan. Betul atau tidak? Kalau Anda diem aja, Anda sudah tahu kok hasilnya apa. Loh, benar nggak? Kalau Anda diem aja, Anda pikir ada perbaikan. Ya Anda udah tahu hasilnya. Kenapa Anda tidak bersama dengan Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda, yang Anda tahu Allah bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda? Ya atau tidak? Jadi sekarang mari kita nyebrang ke perkemahan tentara. Mereka bergerak, they move. Mereka bukan cuma duduk-duduk aja. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, anyway kita juga mati di sini. Bahasa Inggris kerennya nothing to lose. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Mereka nggak tahu apa yang bakal terjadi. Mereka cuma gerak. Dan mereka, saya mau tanya, waktu Elisa bernubuat di rumahnya,
bahwa harga akan turun. 4 orang kusta ini dengar gak? Dengar apa enggak? Enggak lah. Jauh benar. Yang dengar ajudan. Malah yang dengar nubuatan gak percaya. Banyak orang sudah dengar nubuatan kagak percaya, cuma nyatet doang. Nggak pernah mau bergerak. Mendingan juga yang nggak dengar tapi gerak. Geraknya sesuai dengan arahan Tuhan. When He move, God moves. Ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampak nggak ada orang di sana. Mereka expect ketemu tentara, mereka bakalan berhadapan dengan tentara, ternyata nggak ada. Mereka di luar ekspektasi dia. Saya kasih tahu sama saudara, kalau Anda bergerak bersama dengan Tuhan, tiba-tiba di ujung jalanmu Anda akan kaget, kok bisa gini? Saya nggak pernah expect bisa begini. Tuhan yang bergerak duluan. Sebab apa? Waktu mereka bergerak, Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Padahal ada atau enggak? Tentaranya? Enggak ada. Tapi Tuhan yang bikin noise di campnya musuh. Dengar, when you move, Allah tahu bagaimana caranya mengusir semua hambatan di depan saudara. Tapi dia tunggu Anda bergerak. Jadi persoalannya di sini adalah Tuhan berkata, aku sudah berikan kepadamu anak kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Tuhan nunggu saudara, bukan sorga nunggu saudara. Amen. Sebab Tuhan telah membuat tentara mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, itu musuh-musuh. Sesungguhnya raja Israel telah ngupah raja orang Het, orang Misraim, melawan kita supaya mereka nyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda, keledai mereka, tempat perkemahan. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Padahal nggak ada apa-apa. Betul nggak? Haleluya. Cuman hanya gerak tuh. Jangan pernah anggap enteng. Dengan your small step. Even it is a small step. Tindakanmu yang kecil. God is big enough to make your small step become big impact. Ketika orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan. Masuk mereka ke sebuah kemah. Lalu ada apa di situ? Babi panggang. Ada jus. Ada makan, ada minum. Coba bilang makan, minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian. Coba bilang emas, perak, pakaian. Coba bilang gini sama saya. Makan, minum, emas, perak, pakaian. Saudara tahu makan, minum, pakaian itu kebutuhanmu? Emas dan perak itu bicara duit. Karena emas dan perak adalah milikku, kata Tuhan. Itu bicara uang. Jadi waktu Anda move, orang ini kelaparan, orang ini miskin, orang ini gak punya apa-apa. But when they move, Tuhan sediakan makan, Tuhan sediakan minum, Tuhan sediakan duit, Tuhan sediakan pakaian. Yang gak pernah ada di pikiran dia. Seandainya dia diam saja, ini akan alamin gak? Saya mau tanya, nubuatan Elisa tidak akan pernah bisa digenapi kalau nggak ada orang yang bergerak. Betul. Pasti kalau nggak 4 orang ini yang bergerak, ada lagi yang lain yang bergerak. Mesti ada yang bergerak. Lalu kita perhatikan. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Udah dapat makan, udah dapat minum, udah dapat pakaian, udah dapat emas, dapat perak, disembunyikan. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke kemah yang lain. Ngangkat lagi barang-barang dari sana. Ya pasti makan, minum, pakaian semua itu. Lalu ngapain? Sembunyiin lagi. Lalu berkata seorang sama yang lain, nggak patut loh kita lakukan ini. Hari ini kabar baik, tapi kita tinggal. Nggak dengar, tinggal apa? Diam saja.
Lihat sini. Waktu lagi susah, lagi melarat, lagi nggak mau mati, dia bilang jangan diem aja. Kita mati di sini, betul? Lalu mereka gerak. Tuhan bikin hidupnya berkelimpahan. Waktu kelimpahan, mereka ngomongnya sama, jangan diem aja. Ya atau enggak? Banyak orang Kristen tuh kayak gitu, saudara, bukan kayak gitu maksudnya. Waktu susah, dia gerak. Begitu berkelimpahan, diem aja. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang mari kita pergi menghadap untuk memberitahu hal ini kepada istana. Bisa saya bilang, jangan-jangan ini kan negara kita. No. Mereka bilang tidak baik, diam saja. Kalau Anda baca di dalam ayat 9 dalam bahasa Inggris, dalam New King James Version, di situ bilang remain silent. Kita nggak bagus lu remain silent, diam saja. Kita udah diberkati, diam aja nggak bagus loh. Atau dalam New Living Translation bilang, not sharing. Tidak baik loh kita dapat, kita nggak bagi ke yang lain. Di dalam terjemahan New International Version NIV bilang, nggak baik kalau kita keep it to ourselves. Saya akan jelaskan ini lebih jauh nanti di dalam penjelasan saya ke depan. Halo? Anda siap? Siap bergerak? Dua orang saja. Siap bergerak? Bagaimana 4 orang kusta ini bergerak untuk jadi jawaban bagi bangsanya? Setelah mereka melakukan inilah, membuat harga-harga besoknya. Peristiwa ini, dengar baik-baik kalau Anda baca baik-baik, kejadian mujizatnya terjadinya di malam hari. Kejadiannya di malam hari, karena mereka berangkatnya di senja hari. Terjadi mujizat setengah malam, makanya raja waktu lagi tidur sampai terbangun, karena itu kejadiannya di malam hari. Karena Tuhan tahu kapan harus terjadinya harga turun, besok pagi. Itu tepat seperti yang dikatakan sama Elisa, besok pagi. Jadi malam sudah terjadi duluan. Kalau Anda ngerti prinsip ini, Anda akan lihat saudara, sebelum fajar menyingsing dalam hidupmu, sebelum ada era baru, musim baru dalam hidupmu, Tuhan akan kerjakan sesuatu when you move with God. Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan duduk aja. Bergerak, coba bilang bergerak. Mari kita lihat ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dengan cepat. Apa yang membuat 4 orang kusta ini jadi jawaban bagi bangsanya? Are you ready? Number 1. Sadar bahwa 4 orang ini kemudian sadar bahwa duduk-duduk aja akan membawa kepada kematian, kemerosotan. Tadi dia udah bilang duduk-duduk aja bawa kita kematian, betul? Jadi dia sadar bahwa duduk-duduk aja nggak baik. Dan itu tidak akan pernah bisa membawa pada perbaikan. Saudara ingat gak, saudara, minggu lalu saya bilang kesadaran perlu dibangun. Betul? Anda tidak mungkin hidup sehat kalau Anda nggak membangun kesadaran akan sehat. Anda tidak mungkin berani untuk melangkah mendekati takhta kasih karunia Allah kalau Anda sadar akan dosamu. Betul? Kesadaran itu perlu dibangun. Jadi dia sadar. Coba bilang sadar. Tahukah saudara, kepasifan saudara dan saya, kemalasan saudara dan saya, hanya bisa dipatahkan waktu kita sadar kalau itu berbahaya. Selama Anda nggak pernah sadar kalau kepasifan, kemalasan itu berbahaya, kita akan terusin. Tapi setelah kita tahu this is danger for my life, Anda akan change your life. Ya atau enggak? Ketika Anda merasa bahwa diam saja, dengerin khotbah, diam saja, nggak ngapa-ngapain, oke, ya Anda nggak akan gerak. Tapi kalau Anda bilang this is dangerous for my Christian life, kehidupan Kristen saya, you will move.
Ada amin. Orang ini tidak dengar nubuat. Tapi saya percaya nubuat punya power yang dahsyat. Ketika suara kebenaran, suara nabi dilepaskan, itu punya kekuatan. Kalau enggak 4 orang kusta ini pasti ada yang lain yang akan digerakkan. Saya berdoa, pesan-pesan profetik yang dilepaskan di gereja ini, ada satu titik, ada satu momen, kuasa itu menyentuh salah satu di antara saudara, menyentuh beberapa saudara, dan Anda mulai sadar, I will move, walaupun Anda di generasi baru yang belum pernah dengar nubuatan sebelumnya. Tapi Anda menjadi generasi yang berbeda. Anda adalah generasi yang berkata, no, aku sadar gak bisa gini-gini, I will move. Oleh karena itu, saudara, respons yang akurat itu penting. Minggu lalu saya khotbah. Lihat slide saya berikutnya. Tuhan mau pakai siapa saja. Gak peduli, bukan cuma pastor. Siapa saja yang mau bergerak dan sadar bahwa duduk-duduk saja tidak bawa hasil apa-apa. Orang yang menyadari bahwa duduk-duduk aja gak bawa apa-apa, nunggu-nunggu aja gak bawa apa-apa, pasif-pasif aja gak bawa apa-apa, tapi saya mau gerak sama Tuhan, God can use you. Karena lebih baik, lebih mudah menjinakkan kuda liar daripada membangkitkan kuda mati. Coba sikut sebelah saudara, sadar gak? Dimulai dari sadar dulu. Kesadaran itu harus dibangun. Betul. Yang kedua, karena Anda sadar, Anda mulai mau bergerak, maka muncul pengharapan bahwa hidup ini akan bisa ada perbaikan. Selama Anda nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan salah, kita akan terus ada dalam kesalahan dan keterpurukan. Tapi kalau kita sadar ini salah, kita mau stop, maka kita punya pengharapan melihat ada perbaikan. Ketidaksadaran saudara dan saya akan resikonya diam saja, bahayanya duduk saja. Ketidaksadaran kita akan itu tidak akan membuat kita melakukan perbaikan apapun. Betul? Gereja kita lagi ada semangat upgrade. Atau bahasa lainnya level up. Anda gak mungkin bisa upgrade kalau kita gak pernah sadar. Kalau yang kita lakukan gak benar. Kalau yang kita lakukan salah, gak bakal bisa upgrade. Ya atau tidak? Sadar dulu. Kalau sadar baru kita memberi harapan. Hey, ada mungkin perbaikan kalau begitu. Ketidakpuasan saudara dengan keadaan kita hari ini, dengan keadaan saudara, baik di pekerjaan, dalam bisnis, dalam hidup apapun, dalam gereja bahkan, ketidakpuasan dengan apa yang ada, Anda berkata, no, I know Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Ketidakpuasan itu bisa mendorong saudara untuk bergerak. Betul? Yang ketiga, orang kusta ini bukan cuma sadar, bukan cuma sekarang dia berharap ada perbaikan hidup, tapi dia bergerak mengikuti kegerakan Tuhan dan pesan profetik walaupun dia gak pernah dengar. Dengar, generasi yang datang di gereja ini, generasi-generasi yang ada di depan kita, yang mungkin Anda tidak pernah dengar pesan-pesan yang dilepaskan sejak tahun 60-an untuk bangsa Indonesia. Tapi Anda datang di dalam generasi berikutnya, you move. Anda tidak pernah dengar, but when you move tanpa sadar, Anda sedang bergerak bersama dengan pesan profetik itu. God will do something di depan Anda, amazing things. Yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia bergerak, sementara Saul diam aja, nunggu aja. Amin. Mau bergerak?
Saudara, simple kok. Kalau Anda tanya saya, bergeraknya gimana Pastor? Loh, gampang. Kasih contoh ya. Kasih contoh ya. Anda pernah dengar nggak khotbah yang berkata rumahku harus penuh? Siapa yang pernah dengar? Pernah dengar nggak bahwa Anda adalah penjala manusia? Terus Anda dengar ngapain? Diam aja? Duduk-duduk aja? No, Anda harus bergerak. Gimana geraknya? Mulai jangkau jiwa, mulai ngajak orang. The power of ngajak, pernah dengar nggak? Lah, kita bilang, kita dengar tapi kita diam aja. Nggak bakal terjadi apa-apa, bro. Pesannya ada nggak? Ada. Pernah nggak Anda didorong untuk terlibat dalam pelayanan? Pernah? Pernah nggak Anda dengar ada care fest? Pernah nggak Anda dengar bagaimana kita melayani Tuhan, justru kita lewat melayani Tuhan kepada orang-orang, Tuhan pakai kita? Terus Anda dengar ngapain? Simple kok bertindaknya. Gimana? Gabungkan dirilah dalam pelayanan. Entah di misi, entah di pembangunan gereja, entah di doa. Betul nggak? Halo? Jangan sampai saudara bilang ini aku utus dia, kan gitu. Pernah nggak Anda dengar khotbah saya? Few is many. Bagaimana kegerakan sel? Pernah dengar? Lah, pertanyaan saya, gimana caranya? Ya gabungkan diri dong di home. Sesimpel itu kok. You move. Sehingga Anda siap untuk jadi ketua maupun mitra home. Jangan sampai kayak cedok air kemarin. Udah cedok tuang lagi, cedok tuang lagi, cedok tuang lagi. Gak tahu siapa yang mau gerak. Betul gak? Kita ngerti, diajarin pesan Tuhan. Betapa pentingnya generosity. Pentingnya menabur, pentingnya memberi. Kita tahu kita ada dalam kegerakan misi. Seberapa kita berkata, now I know kita ada dalam kegerakan misi. Now I know. Saya tahu ada kegerakan, ada kebutuhan dalam pelayanan. Bisa nggak saudara bilang, now I want to move. Untuk bisa memberi. Jangan diam aja. Jangan kayak 4 orang kusta tadi. Sebelum sadar, nyembunyikan semua berkat Tuhan. Amin. Yang keempat. Mujizat terjadi saat saudara bergerak. Dia mulai melakukan. Dia nggak tunggu apa-apa. Dia mulai gerak, dia mulai gerak, dia mulai prepare ke depan saudara. Sampai waktu Anda di depan, Anda akan amazed. Anda akan kaget. What? Bisa begini? Tuhan yang sudah mendahulukan saudara. Mendahului saudara. Jangan heran mujizat Tuhan dengan begitu banyak cara. Dia bisa bikin noise di tengah-tengah musuh. Padahal mereka jalan kaki, pakai tongkat, suaranya bisa dirubah sama Tuhan. Yang bisa bikin gitu Tuhan. Percaya nggak mujizat terjadi waktu Anda gerak? Don't just sit there, move. Kelima, terakhir. Tidak tinggal diam ketika ngalamin kelimpahan. Tadi kan begitu kan? Mereka dapat makan, minum, pakaian, emas, perak, diapain? Sembunyi. 2, dapat lagi kemah 1, sama seperti itu, sembunyi. Itu mereka kelimpahan. Saudara tahu nggak saudara? Tuhan itu bisa bikin mujizat dalam hidup saudara dengan cara yang luar biasa. Dari kemiskinan menjadi kelimpahan. Mereka miskin dari kelimpahan, betul? Betul nggak? Saya percaya mereka berempat ngabisin juga nggak bisa tuh. Nggak bisa itu, saking banyaknya. Saudara, mereka dari tidak berdaya menjadi pahlawan bangsa, tahu? Ketika mereka gerak, mereka nggak pernah tahu bahwa mereka menjadi pahlawan bangsa. Bagaimana saya bisa jadi pahlawan bangsa? Mereka cuma bergerak toh. As simple as that, yes. Anda tidak pernah tahu Tuhan lagi nunggu saudara untuk menjadi solusi. Empat orang yang tidak pernah diperhitungkan, dilibatkan oleh Tuhan, yes. Jangan anggap enteng, saudara bilang aduh. Makanya saudara, kalau Anda sudah ngalamin berkat mujizat kelimpahan, jangan diem aja.
Boleh saya sebagai pastor nasihatin saudara dan ingetin saudara? Siap ya? Ini bagian terakhir, tusuknya lebih dalam. Apabila Anda telah ngalamin mujizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, jangan tinggal diam saja dan Anda nikmati sendiri. Waktu susah, Anda tanya Tuhan, Tuhan suruh gerak, Anda diberi kelimpahan. Waktu diberkati, jangan disembunyikan untuk Anda bisa beli tas Hermes. Saya nggak bilang Anda nggak boleh beli tas. Tapi bukan Anda sembunyikan untuk dirimu. Don't just keep it for yourself. Saya berkata sama saudara, kalau Anda keluarga yang dulunya berantakan, hancur mau bercerai, Tuhan pulihkan. Terus ini keluarga yang dipulihkan mau dipakai kemana? Apakah Anda persembahkan pernikahanmu yang dipulihkan ini bagi kerajaan Allah, atau Anda menikmati pemulihan itu buat saudara sendiri? Setelah Anda dipulihkan, bukannya Anda on fire sama Tuhan, malah Anda menikmati pemulihan yang dulu Anda ngalami. Waktu Anda miskin sekarang diberkati, Anda sekarang ngapain dengan berkat itu? Seringkali kita menikmati buat berkat kita, bukannya kita mensyukuri Tuhan sudah mengubah hidup kita. Ada beberapa orang Kristen suka berbagi ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, ketika ada penderitaan, ketika ada tantangan, dia berbagi benar. Sama ketua home-nya dia bagi, sama mitra home-nya dia bagi, sama anggota home-nya dia bagi, apalagi sama pastor, senior pastor pasti dia bagi. Pastilah. Konfirmasi itu ya. Pasti berbagi, tolong doain, berbagi, dia cerita semua kesulitan. Namanya mau didoain kan? Apa yang terjadi ketika bisnisnya goal diberkati Tuhan? Menengwai. Mental begini harus di break. Supaya Anda tahu, when you are blessed, everybody knows bahwa Allah berkati aku. Kalau Allah bisa berkati aku, Allah bisa berkati kamu. Yes or no? Jangan cuma ngalamin mujizat sendirian. Coba sikut sebelah saudara, bagi-bagi bro. Itu kesaksian, itu mujizat, bagi-bagi. Berkat itu perlu dibagi, bukan untuk dirimu sendiri. Saya sangat percaya, dengar ngomongan saya ini, kemurahan hati adalah respons yang akurat dari hati yang mencintai Tuhan dan ingin berbagi berkat Tuhan kepada yang lain dan mujizat yang dialami kepada yang lain. Itu respons yang akurat dari hati yang cinta Tuhan. Saya berharap Anda mengerti kenapa Tuhan pulihkan saudara. Kenapa Tuhan bikin mujizat dalam hidup saudara. Kenapa Tuhan berkati hidup saudara. So you become a blessing. Makanya saudara, ketika 4 orang Kristen ngomong, sadar juga akhirnya mereka, iya ya gak bagus loh kita diem-diem. Kita ngomong lah. Dia ngomong ke raja, walaupun raja udah tidur, bangun. Singkat cerita kalau Anda melanjutkan, hari itu, pagi itu, mujizat terjadi. Apa yang terjadi dengan si ajudan? Nggak nikmati, itu rakyat datang pagi-pagi, subuh bangun, langsung rebut lari. Ini diinjak-injak mati. Dengar profetik, mati juga. Kalau nggak gerak. Dengar pesan Tuhan, mati juga. Why? Because they don't move. Halo?
Sebagai penutup saya kasih saudara quote. Murah hati adalah kunci untuk menjadi solusi bagi kehidupan manusia, termasuk bangsa. Kemurahan hatimu jangan anggap enteng. Seberapa yang Anda bawa, seperti seorang anak yang punya 5 roti 2 ikan, jadi solusi buat kebutuhan banyak orang. Anak kecil bawa 5 roti 2 ikan dikasih, itu jadi solusi buat orang dewasa. Dan anak ini kebagian dari mujizatnya. Murah hati adalah kunci untuk menjadi solusi bagi kehidupan manusia termasuk bangsa. Saya akan kutip ngomongan seorang hamba Tuhan. Banyak nulis tentang buku-buku kepemimpinan. Bernama Andy Stanley. Dia berkata begini. Perhatikan baik-baik ngomongan Andy Stanley. Nilai sebuah kehidupan selalu, always determined by, dia bilang, selalu ditentukan oleh seberapa banyak dari kehidupan itu diberikan kepada orang lain. Nangkap artinya? Hidup yang Anda jalani itu bernilai atau tidak, itu dilihat nilai kehidupan yang Anda jalani, seberapa dari kehidupan yang Anda hidup ini Anda bagi buat orang lain. Itu nilainya ditentukan di situ. It's not how many you can take yang Anda bisa simpan. No. Saya tiba-tiba teringat. Tadi pagi saya nggak diingatin, tapi pagi ini saya diingatin. Saudara tahu nggak duit punya kuasa? Hah? Saudara tahu duit punya kuasa? Bisa membeli orang? Bisa mengubah kepribadian orang? Kalau nggak hati-hati, kita bisa jadi hamba uang. Betul? Kita bisa diperhamba sama uang, berarti uang punya kuasa. Saya kasih tahu saudara. Kalau Anda mau mematahkan kuasa duit, jangan serakah sama duit. Karena Anda pasti diperhamba. If you want to break the power of money, learn to give. Kalau enggak, you will under the power of money. Anda harus hidup di atas duit, bukan di bawah duit. Paham? 4 orang ini akhirnya paham. Hidup ini dipakai Tuhan untuk jadi solusi bagi orang lain. Saya berdoa, kiranya pesan ini di tahun Movement and Miracles, musim membuat saudara sadar, bukan saatnya lagi nunggu-nunggu. Ada saatnya menabur, ada saatnya menuai. Ada saatnya merobek, ada saatnya menjahit. Ada saatnya Anda diam, tapi ada saatnya Anda bergerak. Enggak selalu diam. You need to move. This is the year. You have to move. Coba sikut lagi sebelah suara. Move! Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa, kiranya pesan ini menjadi pesan yang kuat buat saudara di tahun ini. Mendorong saudara, mengingatkan saudara, menggairahkan saudara untuk bergerak bersama Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Anda bukan cuma sebagai seorang yang diam, nunggu, pasif. No. Anda menjadi orang yang berkata, this is my time to move. Come out. Keluar dari zona nyamanku. Berapa banyak di antara saudara ketika engkau dengar pesan ini,
Dan engkau berkata, this is for me. Pesan ini sungguh buat aku. Kalau Anda punya kerendahan hati, kalau Anda berkata punya telinga seorang murid, engkau disadarkan, it's time for me to move. Bukan cuma sekedar diam dan amen saja. Kalau Anda berkata, God, this word, pesan ini for me. Dan saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan betul-betul berbicara terus sama saudara. Lebih kuat. Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, Anda berkata, Tuhan, ini aku mau mulai belajar untuk bisa bergerak mengambil tindakan. Seperti 4 orang kusta ini, aku tidak tahu mujizat seperti apa yang aku akan alami di depan. But I know that I know that I know. Aku tahu dan aku tahu bahwa engkau sudah sediakan mujizat di depanku yang melampaui, it's beyond. Anda boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara bahwa Anda tahu. Bahwa Anda akan lihat mujizat yang Anda nggak pernah lihat sebelumnya. This is the first miracle ever. Ini mujizat pertama yang mungkin engkau baru pernah lihat. Because you move. Miracles are on the way. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan hari ini, biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu berbicara ke dalam hati dan pikiran kami semua. Khususnya yang mengangkat tangan sadar bahwa hey, aku harus bergerak. Aku tidak bisa diam-diam saja. Aku tidak bisa keep it for myself. Aku tidak bisa just silent. I have to move. I have to say something. Kebenaran-Mu, Tuhan, aku memberkati orang yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Hari ini biarlah Tuhan pergerakan Holy Spirit masif. Menggerakkan orang-orang walaupun belum dengar nubuatan, tapi mereka bergerak. Mereka mendengar nubuatan lebih dahsyat lagi, mereka bergerak. Maka mereka bukan cuma bergerak, mereka tahu ada pesan Tuhan ini. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan setiap orang yang mengangkat tangan di hadapan-Mu hari ini disadarkan oleh Holy Spirit. There is a conviction. Ada satu kejelasan di hati kami untuk berkata, saya tidak bisa diam-diam saja. This is the year untuk saya bergerak. This is the year I move with God. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan setiap orang yang mengangkat tangan pada hari ini tidak puas dengan keadaan hanya duduk datang ke gereja tiap hari Minggu, tapi mulai bertanya, apa yang bisa saya perbuat bagi kerajaan Tuhan? What can I do? What can I do for the purpose of the kingdom of God? Untuk kerajaan Allah. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan tangan yang terangkat ini Kau sentuh, Kau jamah. Holy Spirit, you touch them in Jesus name. Supaya mereka mengerti, tahu betul waktunya Tuhan sudah tidak lama. Dan aku mau ikut serta dalam kegerakan itu. Berkati semua mereka Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita semua, kita akhiri ibadah ini. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara. Saat Anda datang, saat Anda pulang, saat Anda masuk, saat Anda keluar, dimanapun Anda berada, berkat itu menyertai engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang menerima berkat Tuhan katakan, Amin. Silakan duduk sebentar.